句话。现在想走？真空第4元，真是老分析我遁天锁的秘密。朕还在利用其他长老来窥看和你。哼，红可真。罗峰，我们来帮。已经太晚，怎断应该仅限于困。和一名成员，精神念师的进攻手势，极限武馆不会抛弃任何。天下玄，3大亲卫都到此，自身无忌。找死！第3元老的力量果然蛮好。不可以击！操纵冰雪的能力比起来，你的冰重能力和我同样。不过是劣化而已。对上我，你是没有胜算的。还有3颗呢，可是在这个方向，除了这个，木牙精是我的了。那3颗木牙精早就被罗峰拿走了。在你回去之前，我已经用探索能力引你来到最偏僻的路。再回去找罗峰算账，我先把你废掉。趁他和罗峰周旋的这段时间，我亚美利家还有人在那儿，比我故意把我引过来是吧？就已经失去争夺另外3颗木牙精的机会，只怕在你废掉我之前，一般的长老怎会是对手？他连行星级3阶的你都不惧，就算罗峰遇上刚才与你结伴的长老，你在我手下坚持不了。但我清楚，我的人能不能赢罗峰，我不清楚。接下来，我才能轻松击败另一个长老。多亏冰神引开莫罕德森。却对此置之不理。你早就察觉到了，我就感到附近有股精神力。跟亚美利家长老交手时，果然是念，谁不眼馋呢？也是，因为您没有插手，南边的木牙精数量最多，才能在不破坏盟友关系的前提下，您都需要我先除掉亚美利家的人，还是您自己过来的？无论是第3元老派您来的，过于直白。但不可以说，有些事可以做。争夺木牙精，不是吗？哪怕我们人员分散，长江后浪推前浪，我作为晚辈也提醒您一句，是很危险的。我们也不惧，就算同时与3方对峙，我的现状仍未改变，你有什么妄言的资本？极限武馆以少敌多，木牙精
是我们的。真是难缠，不能让他们碰上你。哼，你是战力最强的一个，自然也能找到其他盟友，能把欧罗巴和 HR 联盟找来。你以为拖住我就行了吗？24方，我们不是3方联合，能。哦。辛格来，不愧是第一元老的亲卫，以一己之力打败2名长老，可否劳驾您？但最擅长趁虚而入，手段老了。听说辛格平时第6谨慎，要战便战。不精呢，不可。到别处去寻找木牙。别拐弯抹角。刚猛攻势，辛格竟能轻松躲过。你说的。辛格的出招，招之上，就和他为人一样，静待时机。这就是野兽的原理。一致，真命为代价。将身体素质发挥到仙风境招，入化，以透之。这武术类，就算是辛格，一车的进攻，必接。而我的名号是狮子王，终归不是百兽之王，以野兽为名的不明兽类。你很强，狮子狗。哼，看看你是狮子王，还是……那就认真打，让我。散发着纯洁之光的湿婆神，一凡的瑜伽术，这是摧毁邪恶的马哈代法，这是请将力量加诸此。辛格在快速汲取能量，他们独有的吸收宇宙能量的方式。身拥作幸福的手。或许就是为了关键时刻迸发自己的爆发力，平日里的蛰伏隐忍，好快！最强的力量，实心般若音，还是王者。我。红评价，一生的第9章。白羽近战无敌，真的是名不虚传。
自身防御，把我的攻击对方。疯了，他们全都。橡胶帮手，他们的差不多了，那就卡尔。卡里关闭通讯，他在哪儿？我是不会忘记的。这笔血债，我们一番报应。那我们可以做比较，想替你弟兄报仇。我们也不知道。想抢？做梦！量比你强得多，再配合我的我的力，火焰也根本抵挡不住。那么，在水下呢？为可怕的力量，好强的吸力，稍稍改变水的流向，就能产生极火。让你见识一下。这次被你侥幸带到了水里。哎，收下次，终于找到你了，网友，欧罗巴语音喷射，荆轲，你疯了吗？你竟敢攻击盟友！
为什么？星河，你不明白。欧罗巴建立妄议，印犯已经替马哈讨的债。你们这是我重新选择盟友。快走！眼下我只能到轰击要害，国际也够强，即使有黑山讨咒，陪着14并非好强的精神念力。秃了，总觉得这底下还有东西。事情恐要脱离掌控，这里不……我风夺下那3颗木牙金。这里是目标锁定。什么？来不及了。Di kesempatan kali ini akan melanjutkan alur cerita dari anime series Sword Star episode ke-63. Diperlihatkan pada episode ke-63 kali ini, Bing San sedang menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian Mohenderson dengan mengambil 1 buah kristal kayu tersebut. Sedangkan Wofeng bertugas untuk mengambil 3 buah kristal kayu lainnya yang tersebar. Pada pertarungan Bing San melawan tetua ketiga ini, terlihat dia pun kewalahan menghadapinya karena kekuatan yang terpaut cukup jauh. Meskipun sama-sama pengendali es, kekuatan Mohenderson pun sangat mendominasi, dan alhasil tetua ketiga pun berhasil merebut kristal kayu dari tangan Bing San. Bing San juga mengatakan jika sebenarnya ini hanya pengalihan saja untuk memikat tetua ketiga ini ke jalur yang terjauh agar Wofeng berhasil mendapatkan 3 buah kristal lainnya. Namun tetua ketiga pun berkata jika orang-orangnya masih berada di sana. Sebelum berurusan dengan Wofeng, dia juga akan menghancurkan Bing San terlebih dahulu, lalu kembali ke Wofeng untuk menyelesaikan urusannya. Bing San juga terus memprovokasi tetua ketiga. Dia mengatakan jika Wofeng bertemu dengan tetua yang bersama Mohenderson, bahkan dia tidak takut pada Mohenderson yang berada di level 3 Star Traveler. Bagaimana bisa seorang tetua biasa menjadi lawannya? Dan juga sebelum tetua ketiga menghancurkan Bing San, maka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 3 kristal kayu lagi. Mohenderson mengatakan jika dia pun tidak tahu apakah orangnya bisa mengalahkan Wofeng atau tidak. Dia pun berencana membereskan Bing San secepat mungkin dan langsung menyerangnya. Diperlihatkan kepada Wofeng, dia pun berterima kasih kepada Bing San karena telah mengalihkan tetua ketiga Mohenderson, dan dia juga bisa dengan mudah mengalahkan para tetua lainnya. Wofeng pun pergi untuk mencari kristal lainnya. Tak lama Wofeng pun merasakan kehadiran seseorang, dan tak lain dia adalah tetua keempat Ye Seti. Wofeng juga sebenarnya sudah menyadarinya sejak awal dalam pertarungan sebelumnya saat melawan tetua Amerika, karena dalam serangannya merasakan ada kekuatan mental, dan ternyata benar itu adalah tetua keempat. Wofeng juga mengatakan karena dia tidak ikut campur, dan selain itu bagian bawah memiliki jumlah kristal kayu terbesar, siapa yang tidak akan serakah? Wofeng juga bertanya apakah tetua ketiga mengirimnya atau datang sendiri. Wofeng pun sudah menduga karena telah membiarkan dia menyingkirkan orang-orang dari Amerika terlebih dahulu agar tidak menghancurkan aliansi saat mereka bersaing memperebutkan kristal kayu. Tetua keempat pun menjawab jika ada beberapa hal yang bisa dilakukan tapi tidak bisa diucapkan, dan jika terlalu jujur itu sangat berbahaya. Wofeng pun memperingatkan tetua keempat sebagai junior karena setiap generasi baru mengungguli yang sebelumnya. Dalam pertarungan kali ini, meski aliansi tetua keempat tercerai-berai, namun perbedaan jumlah dengan aula bela diri ekstrim tetap tidak berubah. Tetua keempat pun berkata, modal apa yang Wofeng miliki untuk omong kosong macam itu?
Luopong pun mengatakan, bahkan jika ada 3 sekutu yang dia temui pada saat bersamaan, mereka juga tidak takut. Kristal kayu adalah miliknya. Kembali kepada Bing San, dia pun sangat kesulitan menghadapi tetua ketiga. Namun dia pun terus berusaha sekuat tenaga menahan tetua ketiga. Bing San juga mengakui jika dia memang sangat kuat, namun tidak bisa membiarkan untuk menemukan yang lainnya. Tetua ketiga mengatakan, "Kau pikir bisa menahanku?" Dia dapat menjadikan Eropa dan aliansi HR sebagai mitra, tentu saja dapat dengan mudah mendapatkan pasangan lain. Mereka bukan hanya 3 mitra, tapi 4 mitra. Diperlihatkan kepada Ye Shou, salah satu penjaga pemimpin. Namun saat mengalahkan 2 tetua, dia pun kedatangan tamu dari Patikan bernama Xing. Tetua Xing mengatakan mampu mengalahkan 2 tetua sendirian dan seperti yang diharapkan dari seorang penjaga tetua pertama. Dia pun bertanya dengan sopan terkait keberadaan kristal kayu, di mana bisa mendapatkannya. Ye Shou pun mengatakan tidak bisa, bertarung saja jika kau mau, dan tidak usah bertele-tele. Diperlihatkan Xing pun memulai ritual khusus untuk mengumpulkan energi, dan pertarungan pun dimulai. Serangan ganas dari Ye Shou bahkan dapat dengan mudah Xing hindari. Gerakan Xing sama dengan karakternya sendiri, hanya menunggu kesempatan untuk menang dengan 1 gerakan. Tak lama Ye Shou pun langsung menggunakan teknik terlarangnya, meningkatkan kekuatan fisiknya dengan mengorbankan hidupnya secara berlebihan. Diperlihatkan jika serangan Ye Shou kali ini beberapa kali lebih intens dari sebelumnya. Bahkan Xing pun terkena pukulan telak. Setelah menerima pukulan telak itu, Xing pun mengatakan jika kamu cukup kuat. Sayangnya, binatang tak dikenal bernama Ye Shou bukan penguasa semua hewan. Dia juga menyampaikan jika namanya adalah Si Jiwang, yang berarti Raja Singa. Namun Ye Shou pun mengatakan, maka pukullah aku dengan keras. Dengan begitu dia akan melihat apakah kamu Raja Singa atau hanya anjing pudel. Diperlihatkan Xing pun memulai ritual lagi, dan itu adalah teknik yoga dari Patikan. Dan ini adalah cara unik untuk menyerap energi kosmik. Dan mereka pun beradu pukulan lagi, yang membuat kekuatan ledakan yang mengerikan. Pertarungan mereka pun sangat sengit. Diperlihatkan jika keduanya memiliki kekuatan yang seimbang. Dan diceritakan juga jika Ye Shou tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat pada 100 meter di dunia ini. Pertarungan kali ini pun sangat menggila. Bahkan mereka mengabaikan pertahanan dan saling menyerang tanpa henti. Diperlihatkan para tetua dari Amerika itu pun akan menelepon dan meminta bantuan. Namun Xing telah mengetahuinya. Dia dengan gesit akan menghentikannya. Namun karena yang mereka hubungi adalah Far, dia pun marah besar. Dia mengatakan jika utang darah ini tidak akan pernah melupakannya. Dia pun menanyakan keberadaan Far kepada mereka. Namun karena komunikasi telah dimatikan, mereka pun tidak bisa mengetahuinya. Ye Shou pun mendekat dan berkata kepada Xing, jika ingin membalas dendam saudaramu, dia menawarkan diri untuk membuat kesepakatan. Pindah ke bagian lain. Diperlihatkan 2 kristal kayu akan diambil oleh tetua dari Amerika. Namun, Yarao pun datang dan menghentikan orang itu. Saat dia mau mengambil kristal kayu itu, tiba-tiba dia diserang dengan serangan bola api. Dan itu ternyata adalah Far. Dan pertarungan antar mereka pun terjadi. Diperlihatkan jika pertarungan kali ini juga seimbang, namun Far mengatakan kekuatannya jauh lebih kuat dari kekuatan Yarao. Karena dengan apinya, Yarao tidak akan bisa menahannya. Dan kemudian Yarao pun yang sangat cerdas memanfaatkan keadaan. Dia pun membawa Far bertarung di bawah air. Diperlihatkan jika Far pun tidak berdaya bertarung di bawah air. Dia tersedot dengan arus yang sangat kuat. Setelah mereka berhasil keluar, tak lama diperlihatkan jika Xing dan anak buahnya telah datang. Dia dengan emosi sambil mengatakan, Far, akhirnya aku bisa menemukanmu. Tetua Far mengatakan, apa kau sudah gila? Eropa dan Patikan adalah sekutu. Beraninya kamu menyerang sekutumu. Far pun masih pura-pura polos dengan bertanya mengapa. Diperlihatkan jika Xing pun sangat brutal menghajar Far. Dia pun mengatakan jika ini adalah balasan untuk Maha. Kamu adalah orang Eropa yang tidak tahu berterima kasih. Dan Patikan juga telah memiliki sekutu yang lain. Saat hendak menghabisi Far, para tetua lainnya pun datang kemudian menyelamatkannya.